sekitar 12 tahun lah dari awal kita berteman dulu. Berteman, pernah berteman. Kalau pernah berteman berarti sekarang tidak berteman. Jadi guru harus perfect ya dari segala hal. Artinya guru memang teladan yang ditiru dari segala hal. Dan mereka punya kemampuan sama, keilmuannya sama, tapi kita yang didorong. Oke. Inilah yang mental itulah yang dilatih ketika jadi aktivis. Ya coba-coba berorasi lah di DPR menyampaikan aspirasi. Rupanya kawan-kawan iseng bawa ban. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali bertemu dengan saya di Bercerita dengan Wana Romansa. Dan kali ini ini sebenarnya begini Pak. Ini sudah 4 bulan loh Pak. Saya tidak tidak konten atau tidak apalah namanya. Tidak buat video begitu nah Pak. Dan teman-teman, sebelah saya ini ada Pak Bobby. Bobby apa Pak? Namanya Pak? Bobby Santosa. Bobby Santosa. Yeah. Jadi buat kalau teman-teman yang di aktivitas saya di 2008, 9, 10, nah agak berdekatan nih urusan ini. Mungkin ada yang bertanya, wah ini temanan dari mana begitu. Nah ini bisa jadi mungkin ada pertanyaan begitu Pak. Mungkin Pak sedikit inilah karena memang konten saya ini sebenarnya di YouTube tuh gitu Pak. Pertama tidak harus berbahasa Indonesia, kita mau bicara apa saja terserah ya, cuman memang enggak harus formal lah gitu Pak. Ya kalau mungkin ada kawan-kawan yang belum kenal Pak, mungkin Pak Bobby sekarang domisili di mana begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bobby Santosa. Saat ini domisili di Kabupaten Pasaman Barat. Aktivitas harian sekarang sebagai guru, sama lah dengan Pak Wana Romansa. Tapi beda, bukan PJOK. Iya beda. Iya, bukan PJOK beliau. Dulu saya jurusannya ilmu sosial politik. Nah kemudian, ini di awal sudah dikasih disclaimer ini. Beralih ke ke pendidikan kewarganegaraan, menjadi guru kewarganegaraan PPKN. Ya. Sekarang nggak ada kewarganegaraan itu. Tahun berapa ya hilangnya kewarganegaraan? Ganti jadi PKN itu? Oh enggak, kalau PKN mah di SMP, di SMA ada kewarganegaraan. Iya gitu. Oh iya. Sekarang di Pasaman Pak? Di Pasaman Barat. Tadi saya lihat waktu jam makan itu kan ada ini Pak. Lagi video call sama anak saya lihat. Sudah berapa orang? Alhamdulillah ya. Sudah berapa orang? Alhamdulillah untuk saat ini menjelang 4 lah. Oh, alhamdulillah sudah 4. Ya, rezeki itu Pak. Rezeki yang sangat luar biasa menurut saya. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perempuan semua kah? Anak pertama laki-laki, umurnya sudah 7 tahun ya. Dan anak kedua perempuan, anak ketiga juga perempuan. Insya Allah yang keempat nih mau laki-laki. Insya Allah Januari ini. Sudah BSG berarti? Oh, insya Allah sudah. Sudah 4 ya. Jadi kita sudah 12 tahun. Sudah berapa lama kita tidak ketemu? Ya sekitar 12 tahun lah dari awal kita berteman dulu. Berteman, pernah berteman. Kalau pernah berteman berarti sekarang tidak berteman. Pernah berteman dan kemudian lost berteman, teman kembali. Yeah. Kemudian juga pernah berlawan. Ini orang dengarnya yang pernah berlawan ini kayak apa gitu ya. Iya. Lanjut dulu Pak. Ya, pernah terus? berlawan juga dengan ide-ide, Ya. ide-ide tentang beberapa hal lah. Aktivis lah, kemahasiswaan begitu. Ya. Nah ini pertama kali Pak saya ketemu dengan teman-teman yang akhirnya bercerita tentang kegiatan aktivitas kita dulu, bicara tentang idealisme, bicara tentang dunia kampus gitu Pak. Karena beberapa video-video sebelumnya belum ada nih yang bahas-bahas cerita-cerita begini Pak. Tapi sebelum ke sana Pak,
sekarang kan guru nih Pak, Iya, nyaman? sangat nyaman. Nyaman? Iya. Mukanya terbebani. Tidak. Nyaman ya? Iya. Ya, saya juga baru kembali ke habitat ini sudah 4 tahun ini. Nah, nyaman dan cuman ada satu Pak. Jadi guru ini ada satu perlakuan yang saya rasa itu tidak adil bagi kita sebagai guru. Ini secara keseluruhan ya, tidak adil dalam konteks sederhana sebenarnya. Contoh begini Pak. Saya kan guru PJOK ini. Iya. Kemudian nanti mungkin karena ada aktivitas bertemu dengan orang banyak, kadang-kadang bertemu di warung, di Iya. kedai gitu Pak. Iya. Kemudian bercerita di situ mungkin sambil minum teh talua, Iya. bagala-gala, Iya. barami-rami. Ah. Nanti ada statement begini tuh, wah masa guru galaknya gitu. Iya. Nah itu jadi beban loh Pak. Jadi beban. Atau mungkin ada teman-teman kita juga guru yang suka bergaya, pakai baju bergaya layaknya biasa aja bergaya gitu. Iya. Wah masa guru bajunya gitu. Itu Iya. menurut apa beban nggak kira-kira? Iya, jadi guru harus perfect ya dari segala hal. Artinya guru memang teladan yang ditiru dari segala hal. Ada teman-teman kita yang memang guru dia punya wawasan untuk bergaul di kedai. Dan itu guru yang kreatif menurut saya karena bisa melihat fenomena secara langsung di kedai itu. Sehingga bisa melihat pemikiran-pemikiran orang kedai bagaimana perekonomian mereka, bagaimana keilmuan mereka, itu cara mereka berpikir, ceritakan langsung. Iya. Mereka lepas bercerita itu. Iya. Ya, lebih terbuka orang-orang di kedai itu dalam hal menyampaikan satu topik baru atau persoalan-persoalan baru yang muncul. Ketimbang kita yang di dunia formal gitu ya. Iya, berpikir dulu nanti mau komen gimana. Orang kedai langsung komen aja. Ya, gitu langsung. Langsung nah, spontan saja. Saya perkuat Pak, pertanyaannya begini Pak. Tidak diperlakukan secara sosial tadi itu secara adil itu maksud saya begini Pak. Bagi teman-teman yang berprofesi lain selain guru, biasa saja ketika mungkin kita tidak usah sebut profesinya. Ketika mereka profesi A, mungkin mereka duduk di kedai atau duduk di warung itu, mereka bercerita galaknya gadang-gadang begitu Pak. Biasa saja, tidak dihubungkan dengan profesinya. Kita sebagai guru Pak, 24 jam harus seperti memang digugu dan ditiru itu Pak. Harus selalu perfect, harus selalu baik begitu Pak. Iya. Jadi ada sisi lain dari diri kita yang kayaknya tidak bisa dikeluarkan, memang harus ditahan-tahan gitu Pak. Atau misalnya ada yang suka menyanyi. Iya. Ya, menyanyi dan suka dia berjoget mungkin gitu Pak. Nggak bisa harus mengeluarkan itu. Nggak bisa harus terlihat wibawa kah atau apa gitu, menjaga itu. Iya. Apa merasakan nggak itu kayaknya tidak adil gitu Pak? Atau bagaimana? Menurut apa adil-adil saja? Alhamdulillah menjadi guru merubah segalanya bagi saya. Secara langsung itu penampilan dan saya merasa nyaman ya untuk berubah. Alhamdulillah ya. Bagi saya sendiri. Sebagian bagi teman-teman tetap melakukan kebiasaan mereka seperti kalau punya guru dia tetap ke kedai, tetap menyanyi dan tetap aktif ya dengan kegiatan sosialnya walaupun ke lapangan sepak bola. Kalau kita guru ini banyak kadang-kadang ke lapangan bola harus pakai celana training di dalamnya harus panjang Kemudian kalau ke kedai itu hanya sekedar tengok orang kedai dah balik, tidak ikut bercerita terlalu banyak. Ditakutkan pandangan kita nih guru janganlah seperti itu. Itu yang saya maksud tadi, itu kok saya tidak adil gitu di profesi kawan lain misalnya. Aduh, saya nggak bisa sebut nama profesinya kawan ini. Tapi di profesi kawan-kawan itu ya biasa aja, mereka tidak dihubungkan. Kalau ada mereka yang bekerja dari jam 8 sampai jam 4 misalnya, di jam 8 sampai jam 4 itu saja mereka harus menjaga keprofesiannya. Kebanyakan ya, tidak semua. Tapi lepas jam 4 ya sudah, mereka biasa aja seperti biasa lagi, tidak ada masalah. Jadi kita tidak gitu Pak, kita sepertinya 24 jam itu jadi guru gitu loh Pak. Profesinya juga harus menjaga begitu gitu. Tapi sudah, itu kan persoalan persepsi lah ya. Persepsi lah ya. Tapi
apapun yang jelas disclaimer dulu, tidak semuanya kejadian Ya, begitu. tidak Ada semua. juga kawan-kawan yang ya dengan Fine-fine itulah aja. ya senang-senang saja. Itu mungkin ada beberapa kawan-kawan saja, terutama tadi saya sempat diskusi ini dengan ada beberapa kawan tadi di kamar. Muncul cerita ini. Bapak ke Pasaman itu kembali, kita cerita kecil dulu Pak. Iya. Kembali ke Pasaman apa memang kecilnya di Pasaman? Saya lahir di Agam ya, tempatnya di Bawan, tempat kelahirannya. Orang tua saya aslinya orang Manggopo yang laki-laki, dan ibu orang Palembayan. Jadi ke Pasaman itu adalah daerah yang paling dekat atau tetangga dari Kabupaten Agam. Ketika harus memilih itu karena itulah yang paling dekat dari kampung. Ketika Berapa Purwasi, jam? Berapa menit? kalau dari Bawan Kampung. ke Pasaman itu sekitar 60 menit, 1 jam. Ke kota Simpampat deh. Oke. Oh, berarti kecilnya di Bawan. Iya, Lahirnya juga di Bawan. di Bawan. Oh, lahirnya di Bawan. Ayah kerja di situ mungkin? Iya, Oke, kerja di situ. Baru SMP di situ juga. SMP itu juga. SMA? Situ juga. Oh, Putra As. Putra Seragam. Oh ya. Insya Allah Putra Agam. bupati. Oh, asik. Saya mengaminkan saja lah ya, saya aminkan. Kemudian sekarang mengajar situ dari tahun? Saya mengajar dari tahun 2017. Oke. Langsung diangkat ya sebagai guru mata pelajaran di sana. Dan sampai sekarang masih di situ. Ya. Dan selama ini fine-fine aja. Kuliah di UNP. Nah, ini masuk nih. Kenapa Iya. kita ketemu gitu? Iya, Kuliah di UNP, Bapak berapa? saya dulu taman SMA 2006. Oke. Karena keterbatasan ekonomi, saya berhenti dulu 1 tahun. Kemudian sempat jualan jagung. Bakar. Jagung apa? Jagung produksi untuk ayam. Oh, oke. Ya. Kemudian juga jual telur ayam juga, jual sayur juga. Jadi setelah dapat uang, saya mikir di masa muda itu bukan nyari uang, tapi nyari ilmu lah. Akhirnya saya putuskan untuk tahun berikutnya melamar atau mendaftar kuliah di UNP melalui SBPTN ya, seperti itu. Seperti itu. Kenapa ilmu sosial politik? Kenapa pilihnya ilmu sosial politik? Ya. Terus saya ini ilmu yang langsung bisa diterapkan ya. Oke. Maksudnya menurut saya itu ilmu yang bisa langsung diterapkan karena menurut ayah saya. Iya, boleh. Menurut ayah saya, kamu itu harus ambil itu. Oke. Karena itulah ilmu yang bisa langsung diterapkan. Karena kamu akan masuk ke pemerintahan, akan masuk tentang bagaimana cara bergaul dengan masyarakat, kemudian akan masuk dengan cara mengetahui persoalan-persoalan hukum. Itu sebenarnya intinya. Sehingga saya putuskan itu ya itu. Ketika mendaftar pun dari sekian ribu peserta, alhamdulillah lolos nomor 2. Wah, sudah menganggur saya itu. Ilmu sosial politik dalam bayangan pertamanya Pak Bobi ngambil ilmu sosial politik itu mau jadi apa? Iya, saya juga nanya ke ayah saya, nanti kau tamat mau jadi apa? Ini UNP loh. Iya, di UNP. UNP. Yang orang tahu kan ilmu sosial UNP ini kan produknya keguruan. Betul. Iya. Betul. Tidak salah lagi. Ya. Dan ketika saya bertanya ke masyarakat, di mana kuliah UNP? Guru apa? Iya. Guru apa? Ya, kewarganegaraan, guru PKN seperti itu. Ya, orang sudah tahu kalau kuliah UNP, udah tahu guru ini hasilnya produknya. Tidak ada yang lain. Padahal tidak demikian. UNP banyak jurusannya. Bener. Apalagi sekarang ini. Iya. Saya lihat sekarang, wah ngeri. Akhirnya orang tua berniat gitu. Kamu harus jadi orang besar. Amin. Jadi orang besar dengan catatan kamu harus kuliah. Itulah inspirasinya. Karena di keluarga besar saya itu tidak ada di masa itu yang
bersekolah sampai kuliah. Minimal saya terobos itu dulu ya. Oke. Ngambil peluang itu dulu Iya, ya. ambil peluang dulu. Nanti Oke. jangka panjangnya nantilah dulu. Kamu harus tamatin dulu. Oke. Ah. Ambil ilmu sosial politik. Tadi Bapak tadi kan bilang, Pak Bobi juga sempat tanya sama orang tua, Iya. mau jadi apa gitu. Iya. Beliau jawab apa? Orang tua bilang, kamu harus jadi orang besar seperti Gitu aja. Iya gitu. Mau kemananya setelah itu belum. Gak tahu. Iya. Karena mengambil jurusan itu bagi saya agak sedikit jadi sebuah pertanyaan di UNP. Kalau di kampus lain mungkin memang dicari orang gitu. Iya. Nih ngambil jurusan ilmu sosial politik itu bukan keguruan kan awalnya? Bukan kan? Bukan. Non pendidikan itu kan. Nah, ambil itu di UNP. Kan agak di luar paradigma umum gitu, Pak. Iya. Gitu kan? Ya, ambil selesai 4 tahun. Enggak. Kita tidak selesai 4 tahun. Kita tidak selesai 4 tahun. Ya, berapa tahun? 6 tahun saya. 6 tahun, saya 4,5. Saya jadinya 4,5. Gara-gara itu. Jadi teman-teman perlu saya sampaikan ini disclaimer-nya. Saya kenal dengan beliau itu kalau ibarat kata kita lah ya, di momen-momen berebut toa. Anggap saja begitu. Momen-momen berebut toa. Jadi berebut untuk penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan yang pada saat itu ego kami mengatakan apa yang kami gagas, apa yang kami lakukan, dan apa yang ingin kami tuju itu adalah yang benar. Pada saat itu di usia itu menerima masukan kebenaran dari pihak lain itu sulitnya minta ampun. Ya, jadi kalau hari ini mungkin dikatakan orang aktivis begitu kali ya. Iya. Tapi saya orang terganggu loh, Pak, ketika dulu itu dikatakan aktivis, karena bagi saya bebannya berat loh. Bapak merasakan itu tidak? Berat menyandang bahwa kita dianggap oleh teman-teman itu aktivis gitu. Iya. Berat tidak? Pada masa itu memang aktivis sangat berperan ya di dunia kampus, karena ya buktinya aktivis itu kata orang kan kuliahnya lama. Itu bukti berat ya. Wisudanya lama. Oke. Kemudian aktivis itu hanya menambah beban kampus. Kemudian ide-idenya itu orang-orang aktivis itu terikat dengan kepentingan. Padahal tidak demikian. Menjadi aktivis itu mencoba mencari jati diri. Ketika ada kebenaran itu diperjuangkan. Oke. Ya, inilah ketika suatu kebenaran datang, maka kita perjuang dengan suara kita sebagai mahasiswa pada masa itu. Saya tidak tahu apakah sama keadaannya dengan sekarang. Seperti itu. Di masa itu memang betul-betul menjadi aktivis ingin berkontribusi. Nah, sehingga memilih jalur legislatif masa itu ya. Legislatifnya kampus ya? Ya, legislatif kampus ya. Bukan legislatifnya. Dan ketika kita berada di legislatif kampus, teman-teman kita juga banyak tiruannya di luar. Banyak-banyak. Ya, ternyata anggota-anggota DPR itu asalnya dari legislatif kampus rata-rata. Sehingga banyak. Ya, artinya aktivis kampus lah, walaupun di legislatif, aktifnya juga gitu ya. Oke. Sama. Ya. Artinya mereka orang yang juga berproses di kampus. Kalau saya melihatnya begini, Pak. Saya dari awal ketika menerjunkan diri untuk aktif serta di dalam kampus itu tidak lebih dari keinginan untuk belajar. Saya suka mendapatkan hal-hal baru begitu, Pak. Nah, berada di ranah atau ruang-ruang publik untuk bisa menyampaikan idealisme itu baru bagi saya. Karena dulu ketika di sekolahan ya standar paskibra, pramuka, PMR, kayak begitu kan kalau kita di daerah. Betul. Nah, sampai di kampus saya menemukan ada nuansa baru. Wah, ini kayaknya seru juga gitu loh, Pak. Seru juga. Nah, dan yang jelas ketika saya putuskan, ketika saya terjun ke situ, saya berpikir
ini tempat saya belajar baru lagi gitu Pak. Itu benar. itu trigger saya di situ. Iya. Saya tidak punya pemikiran sedikit pun pada saat itu bahwa melibatkan diri pada kegiatan kampus yang eksekutif legislatif itu adalah bicara tentang mempertahankan bicara tentang kebijakan kampus, bicara tentang kebijakan publik Iya. untuk saya belum sampai ke sana pada awalnya. Nah, setelah 2 bulan 3 bulan dimentori oleh beberapa teman-teman, oh kesini Iya. cerita ini gitu loh. Makanya saya agak kaget loh Pak di awal-awal itu. Dan ya alhamdulillah ya seperti yang kita ini Tuhan memberikan cara belajar ke saya lewat aktivitas-aktivitas itu gitu loh Pak. Terpakai tidak apa menjadi pengalaman Bapak pada saat itu? Iya. Saat ini posisi sebagai guru ini nih terpakai tidak? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Terpakai enggak ilmu itu saat ini? Sangat terpakai. Karena ilmu ketika menjadi aktivis itu kita belajar menjadi public speaking, kemudian bermental. Kita punya mental ketika menjadi aktivis itu, kita punya mental yang berani, kemudian tampil di depan umum, punya wawasan, keilmuan yang mumpuni, apalagi menghadapi anak-anak zaman sekarang. Jadi ilmu aktivis, soft skill itu bahkan tidak dimiliki guru-guru biasa. Memang guru-guru yang pendidikannya biasa saja, dia cenderung ketika menjadi guru seperti guru biasa saja. Tapi guru-guru yang didukung atau yang berasal dari aktivis mahasiswa, mereka akan lebih kritis. Sebentar. Ya. Ini tidak semua ya. Tidak semua. Banyak juga yang punya ini. Nah, lanjut. Betul. Kemudian contoh konkret yang saya rasakan itu ketika berurusan segala urusan, kita akan disuruh itu ke depan semua ya, mau tampil mau apa, apa itu. Iya. Padahal mereka punya kemampuan sama, keilmuannya sama, tapi kita yang didorong. Inilah mental itulah yang dilatih ketika jadi aktivis itu. Sehingga sangat terpakai. Begitu juga dengan menghadapi orang tua. Kan guru tidak hanya anaknya, orang tuanya, lingkungan sekolah, apalagi. Iya. Kita harus mesti kuat. Karena ada orang tua yang tiba-tiba datang ke sekolah menanyakan persoalan anaknya, bahkan menantang-nantang kan gitu. Kalau kita punya mental, kita hadapi. Ada satu lagi mungkin saya tambahkan, di problem solving Pak. Jadi pengalaman teman-teman yang aktif di kampus, kita agak lebarkan sedikit Pak, kita tidak bicara aktivisnya, yang aktif berkegiatan di kampus. Mereka terbiasa untuk menyelesaikan persoalan dengan cara terbaik yang mereka punya, dan tim mungkin atau komunitas mereka punya. Nah, di kehidupan nyata sekarang itu diperlukan. Ketika itu tidak dilatih dan tidak dapat kesempatan pada saat itu kita untuk melatih itu di kampus, kita bicara kampus tadi, di kampus akan sedikit kemungkinan bahwa ketika sampai di masyarakat ide-ide mereka akan keluar. Iya, karena belum terlatih. Gitu loh. Itu mungkin salah satunya juga ya. Oke. Sudah pernah tidak begini Pak? Pada saat Bapak ketemu persoalan, bertemu masalah, kemudian masalah itu selesai, kemudian langsung saja terbersit, ini gara-gara waktu itu saya pernah ini di kampus gitu. Pernah senyum-senyum sendiri gitu. Pernah nggak ketemu? Banyak masalah yang akan kita temui dan persoalannya selalu ada. Solusinya juga selalu ada. Nah, di antara masalah yang saya temui ketika mulai bersekolah yaitu kurangnya
sarana prasarana sekolah misalnya. Misalnya. Pada saat saya masuk sekolah itu belum ada sumur untuk tempat berwudu ya, sumur air yang ini pakai untuk berwudu. Sementara program untuk sholat duha itu baru mulai bermunculan gitu. Nah, sehingga saya mikir bagaimana cara itu bisa ada gitu tanpa harus memberatkan sekolah atau siswa dan gitu. Akhirnya saya mikir biar saya tanggung jawab nih cari keluar. Bismillah ini saya. Oke. Saya Bismillah. Kemudian kita share itu di grup kawan-kawan pengusaha ya, pengusaha yang beriman yang ada kemauan. Nih Pak, ini sekolah kita nih butuh satu sumur sekitar 2.500.000 untuk penggalian sama tong sama aset. Akan digunakan untuk selamanya ini. Insya Allah jadi pahala aja ya. Ya insya Allah 2 menit, berapa menit, 3 menit ya saya yang tanggung jawab, kata mereka. Hanya satu orang itu saja. Makanya kemampuan lobby itu, iya, kemampuan membicarakan itu tidak semua orang punya. Betul. Ya. Kesempatan untuk berkegiatan di kampus tadi mengajarkan itu. Benar. Itu ya. Iya. Inilah pengalaman itu di sekolah. Kemudian pengalaman saya lagi satu, di suatu daerah masyarakat tidak punya masjid sama sekali. Ini masyarakatnya Muslim semua, tapi tidak punya masjid karena perekonomian di situ cukup rendah. Akhirnya saya tanya kenapa tidak ada masjid, sementara ini keperluan yang wajib ya. Akhirnya ada seseorang berkata ke saya, kalau kamu pintar atau kamu bisa mendatangkan masjid satu gitu, untuk kampung ini, ya kami akan sangat bersyukur. It's okay. Saya katakan di mana mau dibangun? Ada tanahnya tidak? Iya, ada tanahnya. Soalnya saya nggak akan membeli tanah itu. Iya, betul. Ini tanahnya, letak di situ. Silakan bikin suratnya. Udah suratnya. Surat hibah tanah. Surat hibah tanah. Akhirnya sini saya bawa. Saya Bismillah pergi ke masjid sholat zuhur. Ketemu ini ada masjid mana? Ada ketemu satu. Saya ke masjid yang lain lah. Iya, saya pergi sholat biasa, sholat di sana ya. Sholat di Masjid Umar bin Khattab. Sholat di situ. Kemudian setelah sholat dengar cerita. Ini ada bantuan masjid dari Saudi ini. 13 unit. Masya Allah. Baru tadi orang butuh masjid, ini dengar orang butuh tempat bagus. Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum, saya tanya, Pak ini boleh nggak syarat-syarat bangun masjid? Boleh saya tahu nggak? Boleh, tanahnya dibebaskan, oke. Kemudian ada lagi nggak ada, itu aja gitu ya. Serius ini, serius katanya. Baiklah Pak, ini saya ada suatu tempat di kampung yang tidak ada masjid. Bantuan, bisa dibantu nggak ya? Bisa, kita survei, langsung disurvei. Survei, kemudian masjidnya udah selesai. Masjid dibangun, 75 hari selesai. Apa kekuatan Bapak pertama ketika menyanggupi untuk membangun masjid tadi? Iya. Ketika gitu. Saya yakin ini pasti ada solusi gitu. Itu saya. Keyakinan yang kuat itu ketika ini solusi. Ya, kita harus carikan ini. Ya, di samping persoalan itu sebuah kebutuhan ya. Iya. Jadi maksud saya saya yakin ini pertama kali karena saya merasa punya relasi. Iya, itu saya mengarahnya ke situ tadi. Saya lihat. Karena balik lagi cerita tadi, karena kita sudah terbiasa untuk beraktivitas begitu, yang tidak ada bisa jadi ada. Sudah punya relasi tadi, pertemanan tadi, merasa bahwa pasti ada orang yang mau untuk begini dengan apa yang bisa kita usahakan ke mereka. Jadi selama di kampus itulah belajar kita membangun relasi antar lintas mapel, kalau pelajaran antar lintas jurusan di mahasiswa itu. Ketika kita punya niat baik, kemudian banyak berteman dengan orang baik, dengan timbullah solusi atau ide-ide baru. Begitulah
yang terjadi. Pak, bisa tidak saya mengatakan begini? Hal terpenting dari proses kita beraktivitas di dunia kampus pada saat itu, pertama adalah jaringan. Jaringan pertemanan, apakah itu secara internal di kampus ataupun di luar kampus, itu sangat membantu sekali dalam kehidupan kita saat ini. Iya. Benar nggak, Pak? Betul sekali. Saya juga merasakan hal yang sama soalnya. Hal-hal yang sudah terbentur di kehidupan bermasyarakat, baik itu secara ya kita kecil dulu ke dunia pekerjaan, keguruan, atau nanti lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat lebih besar. Ada saja solusinya dengan ada pertemanan tadi. Iya. Saya melihat itu hal yang luar biasa. Dan saya sering mengatakan ke teman-teman dan adik-adik saya, kalau hanya sekedar pulang kampus ya, pulang kampung bantu orang tua, itu sayang sekali untuk jadi sayang sekali. Bukan mengatakan bahwa tidak harus begitu. Mungkin ada juga banyak teman-teman yang sukses dengan jalan begitu ya. Cuman rasanya sayang sekali ada sekian tahun yang dibuang untuk tidak menambah banyak teman gitu loh, maksud saya. Kita balik ke cerita di kampus lagi. Apa hal yang mungkin setelah belasan tahun ini yang Bapak masih ingat yang kita ini sebenarnya perlu saya sampaikan dulu. Kita lagi ceritanya di UNB ini. Jadi kita lagi nostalgia sebenarnya, lagi cerita-cerita. Jadi saya ingin ke Bapak lagi, apa yang Bapak masih ingat hal menarik dalam kegiatan Bapak waktu di kampus pada saat itu? Waktu masih aktif-aktif itu. Kegiatan yang sangat menarik ya. Masih ingat gitu apa? Itu saya dapat undangan itu dari luar kota ya, dari Jakarta tentunya, untuk ada pelatihan seminar ya. Seminar masa itu agak sulit ya mencari seminar, apalagi pembicaranya tuh menteri, 4 menteri yang hadir kan. Kemudian saya datang ke BAK masa itu, konsultasi, ini ada undangan, saya mau pergi tapi nggak punya uang. Gitu. Gaya mahasiswa pada zamannya lah. Saya nggak punya uang. Terus disarankan itu pergi tuh ke PR3 bagian kemahasiswaan, coba ngemis ke situ ya. Itu Pak, ya ngemis kayak gitu. Pak, bagaimana dramanya lah kita sampaikan, Pak. Saya ini mau ikut ini pembicaranya 4 menteri. Saya rasa serikatnya sangat bermutu ini, saya rasa itu. Dan ya udah, kamu pergi aja dulu katanya. Ternyata sistem keuangan masa itu seperti itu ya. Pergi dulu baru bayar kan gitu. Ayo dah, bismillah kita berangkat. Cari duit kemana? Dari duit tiket? Iya, nyari duit dari mana kan gitu masa itu. Kemudian datang itu abang-abang, ini ada kemana sih biasa kalau kita minta uang? Iya, biasanya ke pejabat lah kata. Iya, langsung aja komunikasi ke pejabat, ke gubernur gitu, ketua DPR gitu, anggota DPR RI gitu. Memang jalannya itu gimana gitu. Ya kamu berani aja, ngomong aja kata ya, ketemu gitu, cari momen kapan dia hadir, pintas gitu ya. Masa itu ya ketemu. Ketemu Pak, ini kawan terkendala. Ada juga senior sih yang bantu ini. Hari itu tolong bantu nih, minta uang belanja pergi seminar kan. Udah dikasih aja langsung, bagi mereka uang tuh kecil dibanding relasi, karena dia juga butuh kita. Sebenarnya dalam hal itu. Jadi relasi yang kita dapat itu dari ada orang yang menarik kita dari atas, yang lebih kuat itu. Artinya bantuan dari senior itu pertemanan tadi. Iya, pertemanan tadi. Pertemanan tadi. Itu yang teringat. Iya, teringat itu berkesan. Yang berkesannya itu ketika pengalaman pertama Pak Bobi bisa nembus jaringan itu, bertemu dengan orang besar, dan malahan bisa dibantu untuk berangkat ya. Itu pengalaman paling ini. Apa lagi?
bakar-bakar kursi enggak ada? Oh Nggak enggak, ada. enggak ada. Kemudian gitu, ada juga sih pengalaman ketika itu Heeh. bantu kawan-kawan yang mau kuliah 2NP tapi nggak punya uang. Cariin beasiswa. Iya, cariin Aduh, beasiswa. saya ingat. Iya, Jadi iya. jadi gitu. Mm-mm. Nah itulah ngadep rektor gitu, Pak Ya, ini ya. adik kita Ya. kurang mampu, Ya. gimana solusi? Ya dikasih, karena ada jalannya di situ. Iya. Karena kita diamanahkan jabatan itu ataupun kegiatan-kegiatan jaringan yang kita dapat itu adalah sebuah amanah juga, Betul. sehingga bisa untuk memberikan pertolongan kepada orang lain juga, Iya. karena kita mendapatkan juga pertolongan-pertolongan dengan jaringan itu gitu. Iya. Ya. Ada 2 ini. Ada lagi yang masih teringat yang berkesan lagi. Yang berkesan lagi Mungkin ada didekati lawan jenis pada saat itu waktu masih muda gara-gara aktif. Enggak lah ya. Iya, kalau aktivis ya pastilah. Oh, gitu. Iya, Cerita muda ini. kalau aktivis ya orang keren lah, orang keren. Aduh. Orang keren yang selalu diperbincangkan. Aduh. Ya. Tapi kita Saya ingat cerita. Kalau saya yang berkesan itu Pak, paling berkesan. Ini masih ada nih. Tapi kegiatannya kriminal Pak. Aneh nih, masih luka ini. Jadi kegiatannya kriminal. Waktu kita gembok MPM waktu itu Pak. Aduh, pecahin kaca itu. Itu kantor saya. itu makanya. Waktu kita gembok itu, waktu pecahin kaca itu. Nah, itu masih berkesan sampai sekarang karena ada jejaknya. Masalahnya. Jadi kalau sekarang kan nggak ada lagi kan terus itu kan. Iya. Jadi ketika saya lewat di wilayah itu, saya ingat saya pernah ini nih di sini. Itu keinget sama saya itu. Aduh. Oke Pak. Jadi sekarang sudah jadi guru. Iya. Dan Ada satu lagi. Silakan. Itu waktu itu ada demo BBM ya. Ini ini di DPR berarti. DPR. Ya, oke. 2008 2008 ke 9 ke 9 ya. Oke. Kenaikan harga BBM. Nah, itu ya coba-coba berorasi lah di DPR menyampaikan aspirasi. Rupanya kawan-kawan iseng bawa ban. Oke. Bawa iseng bawa Tuh, ban. itu catatannya ya. Kita nggak pernah bawa Iya, ban itu teman-teman yang iseng aja itu. Betul. Iya. Kawan-kawannya iseng bawa ban, kemudian bakar-bakaran di depan. Padahal SPBU itu dekat di situ, jadi berbahaya sekali ya. Kemudian berapa intas sudah hintai. Ada cerita intas. Ada itu dulu hintai. Iya. Kemudian pas udah sore, aparat mulai membubarkan. Kemudian teman-teman saya udah mau ngajak semua udah harus Balik. pulang, udah harus balik. Iya, Tapi kawan-kawan masih bertahan, memang sengaja dibuat drama seperti itu. Kita nggak tahu juga. Karena mengingat yang hal begitu tuh lucu-lucu gimana gitu ya. Iya. Jadi bagi saya juga begitu Pak. Itu sebuah pengalaman yang saya pikir sebagai cerita selanjutnya ke adik-adik anak saya bahwa saya dulu pernah begitu gitu. Tapi saya tidak pernah menceritakan terus sebenarnya Pak. Di media ini saya berpikir bahwa hal itu cukup jadi pembelajaran bagi saya saja. Hal positifnya persoalan keberanian untuk mengemukakan pendapat, berani tampil di depan sekian ratus bahkan ribuan orang itu. Iya, betul. Berkoordinasi dengan teman-teman lintas kampus ya. Itu cukup untuk jadi pengalaman saya. Tapi bagaimana teknisnya ya cukup saya merasakan saja, nggak perlu saya ceritakan. Kan kita dalam posisi yang sama dalam artian kembali ke habitat gitu nggak? Iya. Kembali ke tugas awal kita sebagai orang yang kuliah di kampus yang disiapkan sebagai guru. Dan akhirnya setelah mungkin Bapak tahun berapa akhirnya jadi guru lagi beneran? 2013 wisudanya? ya itu. Langsung jadi guru. Oke. Ya masih oke lah langsung jadi guru. Kalau saya kan memang posisinya tidak jadi guru langsung, Mbak. Saya setelah wisuda itu saya melalang buana dulu, masih cerita tentang beraktivitas tadi.
Iya. Sampai 2016. Nah, 2016 baru saya mulai ini gitu. Nah, Bapak kenapa setelah menjalani proses perkuliahan, akademiknya yang tadi, kemudian proses aktivitasnya seperti yang tadi, kenapa akhirnya memutuskan oke, guru? Iya. Kenapa saya harus memutuskan menjadi guru? Karena satu keterpanggilan jiwa. Saya merasa nyaman di situ. Inilah yang terpenting bagi saya. Guru itulah cita-cita saya. Akhirnya gitu. Akhirnya. Akhir cita yang terakhir gitu. Oh, bukan akhirnya, tapi terakhir. Cita terakhir gitu. Astaga. Iya. Cita terakhir karena setelah berteman dengan banyak orang, dengan pola pikir yang beragam, kemudian inilah pekerjaan yang mulia ya. Bukan pekerjaan yang tidak mulia, tapi menurut saya menunjuki sesuatu ke jalan yang lurus itu suatu pekerjaan yang mulia. Dan sisi itulah yang ingin coba saya teruskan. Kapan waktunya Bapak berpikir bahwa jadi guru gitu? Apakah pas setelah wisuda 2013 itu atau sebelumnya sudah ada? Oh tidak, saya tipe orang yang tidak berangan-angan. Artinya real saja. Ketika beban sudah ada di hadapan kita, itulah yang harus kita pikul terlebih dahulu. Ketika menerima ijazah SPD, yang terbayang itu guru. Dan bagaimana mewujudkan itu guru yang betul-betul berbeda dengan guru-guru yang ada. Inilah inspirasi. Nah, kemudian 2013 tamat, kemudian langsung mendaftar di program guru mengajar di daerah melalui program kementerian masa itu, daerah 3T, dan saya ikut. Kebetulan UNP juga sebagai panitia penyelenggara. Akhirnya angkatan berapa? Angkatan kedua 2014 berarti. Mungkin ada pesan buat adik-adik kita yang mungkin dunia aktivis hari ini dengan zaman kita berbeda lah ya. Iya. Kayaknya berbeda kalau saya lihat dari bagaimana adik-adik itu bercerita dan adik-adik itu melakukan aktivitas mereka hari ini. Nah, terus tapi alhamdulillah masih tetap bergerak begitu. Nah, terus Bapak punya pesan apa? Silakan. Satu pesannya untuk adik-adik yang masih kuliah. Yang pertama, pasang niatnya dulu, kuliah yang benar. Itu kan pesan setiap orang tua. Maksudnya kita orang tua ini? Iya. Kuliahnya yang benar. Yang kedua, jangan melawan ke dosen. Itu kan orang tua juga. Jangan melawan ke orang tua. Betul. Yang ketiga, cintai itu lingkunganmu itu. Cintai lingkungan, civitas itu, semua yang ada di kampus itu cintai. Apakah dia fakultas mana, semuanya dicintai. Bangunannya cintai, tanaman yang tumbuh di situ cintai. Sehingga kita merasa besar di situ. Tempat sekolah yang kita tinggal itu atau yang kita tempuh itu, kita merasa memiliki. Jangan pernah sesekali untuk merusaknya. Tanamkan niat itu, jangan sampai mencemarkan. Gitu. Kemudian bergaullah selayaknya seorang yang bersekolah. Iya, bergaullah dengan orang bersekolah. Kemudian kenali seluruh mahasiswa yang ada di provinsi ini. Maksudnya bertemanlah dengan banyak orang. Walaupun dia dari pesisir dan Masraya, kenali saja. Mau laki-laki dia mau perempuan, setidaknya dia akan bercerita sesuatu buat kalian. Atau berganti misalnya mata pencarian di sana apa, di sana apa. Itu sangat penting sekali untuk kita
bisa menentukan pilihan daerah yang akan. Setidaknya itu jadi tambahan informasi dulu Iya. buat kita. Kemudian untuk adik-adik, jangan bergerak itu disuruh, rencanakan. Ya, bergerak itu rencanakan. Kalau disuruh atau menjalankan apa yang tertulis itu rata-rata semua kita bisa. Ini tahun ini tidak. Cobalah berinovasi, merencanakan itu. Seperti kami dulu pernah merencanakan ketika Pak Wali Kota Padang mewajibkan jilbab, kita juga buat aturan untuk UNP perempuannya berjilbab. Digolkan masa itu. Akhirnya indahlah kampus itu terlihat kan. Nah, pada adik-adik asah soft skill. Soft skill itu tidak didapat di bangku perkuliahan. Iya, soft skill itu tidak didapat di bangku perkuliahan. Dengan adik-adik itu beradu argumen di suatu UK misalnya, kegiatan dengan menyampaikan ide, itu soft skill itu betul. Walaupun ide itu kadang-kadang tidak ditolak. Iya, kita harus punya ide, harus berani mengeluarkan ide. Iya, nanti ide yang terbaik itulah yang akan dimenang. Kita bisa memenangkannya dengan kita meyakinkan orang tadi. Tapi kalau kita tidak punya ide, apa yang meyakinkan orang? Betul. Ide saja tidak keluar, kan seperti itu. Kemudian pertimbangkan keadaan perekonomian. Jangan adik-adik mikir kuliah itu hanya menghabiskan uang. Pikirkan pengiritan. Kapan perlu ada penambahan? Kalau perlu ada penambahan, seperti itu. Kerja kayak apa gitu. Iya. Ngojek, narik angkot. Apalagi sekarang ojek online banyak. Iya. Bisa dilakukan. Bisa. Karena kita pernah coba. Ngojek, narik angkot. Kadang diajak kawan juga nyari ikan ke laut belakang. Di perahu itu di Pasir Jamba. Jadi nelayan. Nggak masalah. Saya juga sudah melakukan beberapa pekerjaan pada saat itu ya, tapi cukup itu untuk saya saja. Ya maksudnya pekerjaan saya nyupir angkot dan segala macam itu saya juga alhamdulillah saya dapatkan pengalaman itu gitu. Walaupun sebentar aja. Ya 3 kali atau berapa kali, yang jelas kita dapat penghasilan setelah itu kan gitu. Menjual, apalagi sekarang udah bisa menjual produk ya online-nya kan, enggak pun online dengan teman-teman jaringan WA juga punya. Asal kita mau ini gitu, punya kawannya minimal jilbab. Yang jelas saya melihat bahwa asalkan kita bergerak, asalkan kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, saya yakin itu akan menjadi sesuatu ya. Saya ingat kata-kata saya kata pepatah atau apa ya, saya pernah dengar begini, kalau saat kita tidak bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan, ini poinnya materi ya, kita tidak bisa menghasilkan, setidaknya lakukan hal yang baik. Nah, hal baik itulah yang menjadi pembuka pintu untuk sesuatu yang bisa kita hasilkan. Iya. Itu saya pernah dengar begitu. Saya termasuk orang yang paling banyak berteman dengan orang olahraga. Sementara orang mengira saya anak olahraga. Iya. Saya tidak anak olahraga, tapi saya banyak berteman dengan olahraga. Di olahraga tuh banyak sekali event-event yang menghasilkan uang. Pergi tarkam, pergi kejuaraan, dan itu menjadi income. Atau buat event. Jadi income. Dan itu harus dilakukan oleh adik-adik hari ini. Karena tantangan ke depan adalah perekonomian. Udah pasti. Oke. Itu pesan terakhirnya ya. Pesannya untuk adik-adik mahasiswa, pikirkan juga jodohnya. Itu tuh. Pesan ya. Jodohnya. Karena di usia muda itulah agak lebih
Lebih fresh ya. Oke. Lebih fresh. Ini tipikal beliau ini tipikal orang yang agak menyesal pernikahan beliau mungkin tidak terlalu cepat begitu mungkin. Tapi anaknya sudah 4, alhamdulillah. Saya masih 2. Saya udah ya insyaallah mudah-mudahan ya rezekinya baru segitu gitu. Nah, kita juga berpikir ada pertimbangan-pertimbangan lain, mudah-mudahan nanti ada rezeki lagi. Oke Pak Bobi, terima kasih Pak Bobi. Mudah-mudahan kita nanti besok kita pulang ini ya. Besok kita pulang. Mudah-mudahan momen lain kita dapat ketemu lagi. Dan terima kasih sudah mau bercerita di YouTube saya. Setidaknya cerita ini Pak Bobi ketika rindu saya sebagai sahabat saya, ketika rindu Pak Bobi saya bisa lihat lagi YouTube-nya. Oh, saya kemarin cerita ini sama Pak Bobi. Setidaknya sebagai dokumentasi kita pernah bercerita begini. Ya. Sebenarnya waktu yang singkat ini tidak sempat menceritakan banyak hal, hanya itu sebagian kecil nih yang kami sempat bercerita. Dan itu baru sedikit kulit luarnya kalau diceritakan tidak cukup waktunya. Karena banyak sekali inspirasi ketika kita di situ. Sedikit waktunya dan kalau kita ceritakan banyak juga yang akan tersinggung. Bisa. Oke, terima kasih Pak Bobi. Kita tutup sampai bertemu kembali di Bercerita dengan Warna Romansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.